Shalom, nama saya Kawi. Hari ini saya bikin video ini karena saya ada bernazar dengan Tuhan. Kalau saya sudah pulang dari rumah sakit dan saya sudah sembuh, saya akan persembahkan satu video untuk teman-teman maupun untuk saudara-saudara saya supaya kita lebih aware dengan yang namanya COVID-19. Dan untuk video ini saya dedikasikan pertama kepada Tuhan saya, Yesus Kristus yang telah menyembuhkan saya. Dan saya percaya bahwa semua ini karena anugerahnya sehingga saya memiliki hidup yang boleh dibilang kesempatan yang kedua. Dan saya juga mempersembahkan untuk istri saya maupun keluarga saya yang senantiasa mensupport saya, mendukung saya dalam doa maupun kata-kata semangat, dan maupun untuk teman-teman saya yang saya nggak bisa sebutin satu persatu namanya. Dan saya percaya mereka yang senantiasa setia dan dukung saya dalam doa. Hari ini saya cuma mau cerita sedikit awal mula saya sakit pada tanggal 9 Juli. Jadi saya ketika pulang kerja, saya ngalamin pertama kali itu bukan panas, bukan apa, tapi migran. Dan ketika saya migran, saya pikir saya paling minum obat seperti biasa gitu kan, atau istirahat tidur. Cuma ketika esok harinya saya mulai ngalamin yang namanya panas di sore hari gitu kan, yaitu pada tanggal 10. Dan selama itu saya cuma minum obat biasa, paracetamol, dan panas itu masih berkelanjutan hingga pada tanggal 14 Juli saya melakukan cek darah di lab Gunung Sari. Di sini ada satu hal yang enggak seperti biasa gitu ya. Biasanya kalau kita cek darah gitu kan, kita berharap bahwa hasil cek lab kita itu semuanya baik-baik saja gitu kan. Berbeda dengan saya gitu kan. Saya justru berdoa sama Tuhan dan saya berharap semoga saya ini tipes atau demam berdarah gitu kan. Karena gejala saya itu cuma demam di sore hari. Singkat cerita, hasil lab itu keluar di hari yang sama. Ternyata benar doa saya terkabul, yaitu saya ada gejala tipes gitu. Nah, akhirnya saya konsul ke dokter dan diberikan obat untuk turunin panas dan antibiotik. Nah, saya sudah sempat normal di hari esoknya setelah saya minum obat. Cuma selang 2 hari panas itu muncul lagi. Ini yang membuat saya mulai bingung kenapa panas ini muncul gitu. Sampai akhirnya tanggal 17 itu saya benar-benar ngalamin panas, tapi ini dari pagi. Itu setelah saya cek itu 38 lebih panasnya. Dan saya merasa badan saya ini lemes dan pengen pingsan. Akhirnya istri saya bilang, ya udah kita pergi ke rumah sakit untuk dicek ke dokter gitu kan. Pertama saya sempat khawatir karena saya pikir pasti butuh biaya yang cukup besar gitu kan. Tapi semalam saya sudah siapin kartu asuransi saya. Kebetulan saya punya asuransi di Prudensial dan saya sudah punya yang kartu hitam Black Card. Nah, akhirnya singkat cerita kami ke rumah sakit dan ketika saya masuk di Mitra Kemayoran, saya diwajibkan untuk cek suhu dan karena saya ada batuk sedikit, saya diwajibkan untuk screening COVID-19 dulu di area belakang gitu. Nah, cuma karena saya nggak tahan, akhirnya saya boleh bertemu dulu dengan dokter. Ketika dokter, waktu itu saya konsul ke dokter Chandra Wibowo. Dan ini juga satu kemurahan Tuhan, saya bisa memilih dokter Chandra Wibowo. Akhirnya saya di check up dan setelah itu dokter bilang coba dicek darah.
Singkat cerita, saya cek darah dan hasil rapid saya reaktif, dan saya diharuskan untuk rawat inap gitu kan, dengan tanpa persiapan gitu akhirnya. Dan saya juga sempat down karena saya dimasukin dalam satu ruang isolasi di IGD, itu tidak ada orang, dan sempat menunggu sekitar 1 jam gitu. Nah akhirnya saya dirawat, dan besoknya saya menjalani swab pertama, yaitu pada tanggal 18, dan hasilnya keluar pada tanggal 20 Juli, dan saya dinyatakan bahwa saya adalah positif COVID. Di saat itu saya ngerasa bahwa badan saya fine-fine aja gitu kan. Cuma emang benar bahwa napas saya yang tidak normal. Kenapa? Saya ketika bernapas itu tidak bisa panjang. Dan saya juga ngalamin yang namanya ketika saya tahan napas, itu cuma sekitar 4 detik saya sudah batuk. Saya ngerasa bahwa ada sesuatu yang nggak normal di pernapasan saya. Dan sebelumnya ketika hasil toraks, ronsen toraks di paru-paru kiri saya, cuma ada flek dikit gitu kan, dan menurut dokter itu tidak masalah, dan hasil lab darah saya juga bagus. Cuma pernapasan saya dan batuk saya yang menurut saya ini kurang normal gitu kan. Akhirnya saya dirawat lebih intens, saya dipasang infus, dan saya mulai dikasih obat-obatan antibiotik. Ada beberapa obat yang setiap saya dikasih itu saya selalu cek ke Google, ini obat apa sih, ini gunanya apa sih gitu kan. Karena saya saking takutnya gitu kan, sebenarnya ini saya sakit apa gitu kan. Nah akhirnya saya diberi perawatan sampai 1 minggu kemudian saya diswab lagi untuk yang kedua, yaitu pada tanggal 24 Juli gitu kan. Nah saya cek darah, saya difoto toraks lagi, dan saya harus diswab. Dan untuk hasil lab saya itu sudah membaik, dan untuk ronsen toraks saya juga ada note dari dokter sudah ada perbaikan dari yang pertama. Cuma hasil swab saya itu masih positif. Ini yang membuat di saat itu saya benar-benar down gitu kan. Karena di pikiran saya cuma satu, apakah masa atau gejala COVID-19 ini di dalam tubuh saya ini belum muncul di awal-awal. Saya takut ke depannya saya bukan lebih baik, malah saya akan semakin down. Akhirnya saya cuma berdoa dan berharap sama Tuhan, dan saya setiap hari saya juga diinformasikan sama saudara coba untuk ikut doa fajar di gereja saya. Akhirnya saya mengikuti tiap hari, tiap saat saya bawa dalam doa bahwa Tuhan pulihkan kesehatan saya, pulihkan tubuh saya Tuhan, supaya saya bisa segera pulang dan bertemu dengan keluarga saya. Hari demi hari saya lalui di rumah sakit, bukan saya semakin kuat, tapi saya beberapa kali benar-benar drop dan saya down. Apalagi ada teman sekamar saya, almarhum Bapak Helmi, yang sempat 2 hari sekamar dengan saya, satu ruangan dengan saya. Beliau harus menghembuskan nafasnya terakhir karena gagal pernapasan. Di saat itu saya semakin lemah, saya semakin takut, tapi saya nggak pernah cerita ke istri saya. Saya tidak pernah cerita bahwa ketika saya dirawat di sana, saya lihat sendiri ada 2 orang meninggal di depan ruangan saya. Salah satunya almarhum Bapak Helmi yang saya kenal, dan satu lagi seorang perempuan. Yang saya mau cerita di video ini, saya cuma mau informasikan kepada teman-teman pengalaman saya selama di rumah sakit. Hal yang paling kita hadapi ketika di rumah sakit selain fisik kita, kedua itu berbicara mengenai mental kita.
Karena di situ kita diuji baik iman kita kepada Tuhan. Karena saya sendiri ketika saya berdoa eh, dan hasil yang saya terima itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan singkat cerita, saya harus menjalankan swab yang ketiga, yaitu pada tanggal 29 Juli. Di sini ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Ketika saya sebelum di swab, saya berdoa sama Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, kali ini saya berharap Tuhan, bahwa saya bisa mendapatkan hasil swab negatif. Mungkin sebelumnya saya cuma berdoa meminta sama Tuhan perihal yang namanya kesembuhan, tapi saya tidak mencari Tuhannya. Tapi ketika swab ketiga, saya berdoa dengan cara yang berbeda. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu melakukan mukjizat buat hidup saya, dan saya percaya bahwa saya akan sembuh dan saya akan segera pulang. Ketika saya akan diambil swab, saya bilang sama susternya, kasih saya waktu sebentar, saya berdoa sama Tuhan. Ketika saya berdoa, saya merasakan bahwa ada satu hadirat Tuhan yang melingkupi saya itu begitu kuat. Dan saat itu saya yakin dan saya berani, saya bilang, ayo sus, boleh dimulai swabnya. Ketika saya diambil swab dan saat itu yang ketiga, saya benar-benar nggak merasakan sakit. Karena yang pertama hidung saya sempat berdarah, dan yang kedua pun saya sempat sakit beberapa waktu di hidung saya terutama. Ketika hasil swab ketiga ini sudah dilakukan dan hasilnya saya terima di tanggal 1. Ketika Dokter Chandra datang pada malam hari yang saya sudah tunggu-tunggu, ketika dia datang, dia langsung mengangkat tangan, dia katakan, Mas Kawi, hasilnya negatif. Dan saat itu saya spontan, saya katakan, puji Tuhan. Kenapa saya percaya bahwa ini yang Tuhan sanggup lakukan buat saya. Ini yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya. Dan Tuhan saya tidak pernah meninggalkan saya. Melalui video ini, saya cuma mau bilang, saya sempat dirawat 19 hari. Saya benar-benar nggak ketemu keluarga saya. Saya cuma video call. Ketika video call, bukannya saya nggak mau, saya seringkali menolak istri saya untuk video call. Kenapa? Setiap saya video call, justru saya semakin kangen dengan anak-anak maupun istri saya. Semakin saya ingin cepat pulang. Dan setelah selesai video call, cenderung saya kadang menangis sendiri di rumah sakit. Sampai kadang itu justru bikin saya jadi pilek. Dan saya cuma mau sampaikan melalui video ini kepada teman-teman yang mungkin selama ini berkata bahwa penyakit ini nggak ada. Penyakit ini nggak nyata. Saya cuma mau katakan, saya adalah saksi. Saya adalah bukti orang yang mengalaminya. Betapa nggak mudah untuk kita lewatin. Apalagi saya yang nggak ada gejala yang sangat signifikan. Bagaimana dengan orang yang punya gejala? Saya yakin itu nggak mudah untuk melewatinya. Saya aja selain perjuangan fisik, itu juga perjuangan dengan mental dan iman percaya saya. Dan saya bersyukur bahwa selama di rumah sakit ada suster-suster yang luar biasa yang menjaga kami selama 8 jam, nggak makan, nggak minum, dan nggak ke toilet sama sekali. Dan saya percaya mereka mungkin lelah, mungkin mereka juga capek, tapi saya percaya bahwa mereka lakukan semua itu demi kami yang dirawat di sana. Oleh karena itu saya cuma mau ngingetin, ayo teman-teman, kalau kalian masih nggak peduli dengan hidup kalian, ini berbicara nggak bahwa ketika penyakit ini kena cuma kena diri kita sendiri. Tapi ketika penyakit ini kena kepada kita, seluruh keluarga kita itu bisa terpapar. Dan nggak hanya keluarga, dan orang sekeliling kita pun bahkan bisa kena. Saya cuma himbau bahwa mari kita sama-sama kita jaga diri kita. Kita jaga kebersihan, selalu pakai masker. Karena apa? Banyak orang yang sudah berkorban untuk berjuang, untuk merawat orang yang terpapar dengan penyakit ini. Saya cuma berharap bahwa melalui video ini teman-teman bisa tahu seberapa bahwa ketika kita mengalami sakit ini, saya cuma mau katakan satu hal.
Kata menyesal yang keluar dari mulut kita itu sudah tidak ada artinya. Kata menyesal yang keluar dari mulut itu akan menjadi satu penyesalan yang gak akan pernah bisa kita lupakan. Karena saya percaya bahwa kalau kita mau sayangin diri kita, mari mulai dari sekarang, mulai dari diri kita. Jangan persoalkan dengan apa yang orang lain omongin, tapi percaya bahwa yang kalian lakukan itu untuk kebaikan kalian dan untuk keluarga yang kalian sayangi. Biarlah video ini bisa menjadi kekuatan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dirawat, untuk teman-teman yang saat ini dengan kondisi yang sehat-sehat saja, supaya kita bisa tahu, mari, penyakit ini sungguh ada, penyakit ini nyata, karena saya adalah buktinya. Dan saya percaya semuanya ini saya bisa lalui itu karena saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan satu hal, saya dirawat selama 19 hari di rumah sakit. Biayanya bukan kecil. Jadi sekali lagi, mungkin kalian berjuang dengan fisik kalian. Dan satu hal yang kalian gak boleh lupa, saya dirawat 19 hari memakan biaya 99,4 juta. Coba bayangin, kalau saya tidak memiliki asuransi, apa yang saya harus jual untuk membayar biaya tersebut. Dan saya bersyukur sejak dari papa saya meninggal, saya selalu ingat betapa pentingnya kita punya asuransi. Dan saya percaya bahwa kebetulan saya punya asuransi yang seperti yang tadi saya cerita. Asuransi saya sudah sesuai dengan tagihan, sehingga tidak sedikit pun saya bayar untuk dirawat di rumah sakit ini. Demikian video ini saya buat, semoga berguna untuk teman-teman sekalian dan bisa memberkati. Terutama saya percaya bahwa saya mau kembalikan bahwa segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan di atas segalanya. Terima kasih. Amin.